Yesaya 40 ayat 9 hingga yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hai Sion, engkau pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11 saya tuliskan di dalam terjemahan baru yang kedua. Bersama-sama kita membacakan. 1, 2, 3. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca, kita boleh merenungkan dan kita boleh melakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya menyadari saya dan saudara pernah mengalami yang namanya burnout atau lelah. Setiap kita pernah mengalami suatu kondisi ini, bukan lelah karena fisik, tetapi burnout itu adalah suatu kondisi kelelahan fisik yang meliputi baik secara emosional, baik secara tubuh fisik kita, dan juga secara mental, bahkan juga capek secara rohani atau spiritual yang disebabkan oleh stres yang berlebihan dan berkepanjangan. Saudara, setiap kita mengalami kondisi seperti ini dalam satu keadaan tertentu kita benar-benar capeknya luar biasa. Bukan karena capek kita fisik ya, biasanya capek hati, capek pikiran, capek emosional. Itu yang namanya burnout. Saya dan saudara tidak kebal dengan yang namanya kelelahan ini atau burnout. Siapa saja akan pernah mengalami yang namanya burnout. Karena ini adalah bagian daripada yang namanya realitas kehidupan yang ada di dalam area hidup kita sehari-hari. Yang dapat muncul kapan saja, entahkah itu di rumah, entahkah itu di dunia kerja kita, bahkan juga ada di dalam pelayanan kita. Pelayanan juga bisa membuat kita jadi burnout. Singkatnya saudara-saudara, burnout adalah sebuah dampak mental dan fisik dari stres yang terakumulasi di dalam bidang kehidupan yang sedang kita jalani. Jadi kalau kita stres dan itu bertumpuk-tumpuk, belum diselesaikan dan tidak pernah diselesaikan, maka saudara terakumulasi, maka kita akan menjadi burnout. Burnout juga saudara-saudara terjadi ketika kita merasa kewalahan dengan banyaknya tuntutan. Saya yakin kita ini di dunia saat ini banyak tuntutan-tuntutan ya. Yang membuat kita harus bergerak cepat seperti khotbah minggu yang lalu. Kita itu terkuras secara emosional. Dan bahkan saudara-saudara karena tuntutan ini begitu tinggi, terus menerus datang kepada kita, maka kita bisa menjadi lelah. Ini kenyataan hidup saudara. Dengan segala tuntutan, kewajiban yang kita miliki karena kita tentu saja punya tanggung jawab tentang hidup kita. Maka kita merasa bahwa hidup ini terlalu sibuknya minta ampun. Saya menyadari saudara yang bekerja, yang punya usaha pekerjaan di bidang marketplace saudara. Saudara mengalami situasi seperti ini. Seakan-akan kalau saya boleh menggambarkan saudara-saudara, rasanya kita itu seperti berlari maraton, tetapi nggak tahu garis finishnya itu di mana. Kerja, pokoknya dituntut terus. Finishnya kapan? Nggak tahu. Sehingga kita jadi capek saudara karena nggak tahu finishnya kapan. Atau mungkin gambaran yang lain saya boleh mengatakan saudara, bahwa tuntutan hidup itu seperti kita memadamkan api, tapi apinya nggak padam-kadam saudara. Paham ya maksud saya saudara? Ini gejolak di dalam emosi jiwa kita pada saat hari ini. Siapapun akan mengalami yang seperti ini. Maka saudara terlalu sibuk, itu memang terkadang terasa seperti kita nggak pernah istirahat, kurang istirahat. Karena di dalam pikiran kita
Sekali lagi di dalam pikiran kita masih berputar-putar dengan apa yang sedang kita alami. Istilahnya di dalam benak otak kita masih loadingnya itu terlalu banyak saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara pikirkan pada saat hari ini. Tuntutan apa yang saudara alami pada saat hari ini. Tetapi saudara di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif. Sekarang ini kompetitif nih saudara. Kalau saudara nggak berjuang habis saudara. Di tengah tuntutan zaman seperti ini, mau nggak mau kita seringkali berorientasinya kepada hasil. Karena kecepatan itu menuntut kita dan itu sebuah kebutuhan untuk kita berlari bersama-sama. Dan itu nggak terhindarkan. Maka stres dan kelelahan saudara, itu bukan saja menjadi pengalaman pribadi, tetapi akan menjadi sebuah fenomena massal, sosial di dalam kehidupan masyarakat. Jadi artinya bukan saudara sendiri yang stres, banyak orang yang stres. Sama-sama stres saudara. Maka kalau kita hubungkan bahwa rasa burnout ini, kelelahan ini saudara-saudara, membuat kita di dalam relasi keluarga kita juga akan memiliki sebuah dampak. Saya nggak ngerti apakah karena memang di dalam smartphone kita saudara. Smartphone kita itu di dalam hitungan detik itu berubah cepat. Mau IG, mau Facebook, mau YouTube. Saudara baru lihat gini. Skrill itu cepat sekali saudara, tampilannya itu cepat sekali. Maka otak kita ini secara nggak sadar itu sudah dipacu dengan kecepatan. Jadi ngomong apa harus cepat, tindakannya harus cepat, kerja harus cepat, semuanya hasilnya juga akan cepat. Karena memang hal itulah yang terjadi pada saat hari ini, kita sudah bahas minggu yang lalu. Maka apa saudara dampak yang paling sering? Gangguan yang paling sering yang terjadi di dalam diri orang-orang yang burnout, yang kelelahan ini, mau nggak mau dia depresi saudara. Seperti tadi saya mengatakan depresi membuat dia berpikir, otaknya berputar-putar sampai dia nggak tahu mau ngapain, tetapi itu terus dia nggak tahu way out-nya kayak apa. Saudara, dari depresi ini akan naik satu tingkat lagi yang namanya ADD. Attention Deficit Disorder. Artinya apa? ADD ini adalah sebuah gangguan yaitu terhadap pemusatan perhatian. Udah nggak konsen. Saya ngomong dengan beberapa orang, saudara, atensinya itu seringkali nggak bisa diajak ngomong lama-lama. Nge-switch-nya terlalu cepat. Apalagi anak-anak sekarang saudara, switch-nya terlalu cepat ngomong, saudara mungkin hanya sekian, tapi kemudian berikutnya dia sudah memikirkan yang lain. Saudara, ini yang terjadi tanpa kita sadari, otak kita ini sudah kehilangan yang namanya konsentrasi untuk memikirkan sesuatu. Ini bukan karena saudara, ini tipenya saya memang cepat-cepat, bukan. Tapi tanpa sadar otak kita sudah kehilangan yang namanya konsentrasi dan perhatian. Bahkan mungkin di gereja, saudara khotbah 30 menit mungkin sudah Anda nggak tahan. Karena itu terlalu lama sekali rasanya. Betul ya saudara? Otak kita ini loadingnya, switch-nya terlalu cepat. Meningkat lagi saudara, bukan ada ADD, tetapi juga yang namanya BPD. BPD adalah Borderline Personality Disorder. Ini adalah kesulitan seseorang di dalam mengelola emosinya. Banyak orang yang cepat marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit emosi, dikit-dikit baperan. Kemungkinan dia sedang mengalami BPD di dalam hidupnya. Atau mungkin saudara, citra dirinya ini saudara nggak stabil. Hari ini jadi apa, sebentar siang jadi apa. Kepribadiannya berubah-ubah saudara. Hari ini di gereja bisa cinta Yesus, tapi kemudian keluar kita bisa memikirkan hal yang lain. Kenapa aku jadi Kristen dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang BPD di dalam relasinya, entahkah dengan pasangannya, entahkah relasi dalam keluarga, dan juga dengan orang lain, seringkali punya masalah. Jadi kalau ada orang saudara-saudara di dalam relasi bertemanan, dimanapun itu punya masalah, kemungkinan dia adalah seorang yang Borderline Personality Disorder saudara, BPD. Bahkan ada suami istri yang terus tengkar setiap hari. Dan kemungkinan dia adalah seorang yang BPD. Saudara-saudara, kesulitan-kesulitan seperti ini yang disebut dengan burnout
society. Karena ini terjadi saudara-saudara di dalam lingkup yang begitu luas di dalam masyarakat. Banyak orang yang capek, banyak orang yang lelah. Sesungguhnya kita bisa melihat saudara-saudara keadaan kita bahwa memang ternyata keadaan ini sulit bagi kita untuk melepaskan diri yang namanya dari kelelahan. Terutama jika kita tidak menyadarinya. Kalau kita ke dokter pasti ditanya sakit apa bukan. Tapi masalahnya dengan kondisi ini kita seringkali nggak sadar bahwa kita sedang mengalami kelelahan. Kita ini mudah terjebak di dalam pikiran bahwa kita itu bisa mengerjakan sendirian. Itu yang ada di dalam otak kita loh saat ini saudara. Kita bisa mengerjakan sendirian tanpa orang lain, kita bisa mengerjakan sendirian. Semuanya. Bahkan saudara di dalam menghadapi semua kesulitan kita bisa sendirian. Itu yang terjadi pada saat ini. Tanpa kita sadari kita sudah masuk kepada fakta seperti ini. Kita berpikir saudara dan percaya bahwa kita dapat menangani semuanya sendiri. Menangani semuanya sendiri. Sementara kita terus mendorong diri kita melampaui batas kemampuan yang ada pada diri kita. Saudara, pengajaran-pengajaran yang pada saat ini berseliweran di Instagram, di TikTok, ataupun juga di gereja. Saudara menganggap dan mengajak kita untuk menjadi orang yang positive thinking. Menjadikan seseorang yang kemudian saya sebagai manusia bisa melampaui apapun kalau engkau mau. Dan Tuhan itu seringkali dibungkus untuk menjadi kemasan yang manis. Kan ada nama Tuhannya. Padahal sesungguhnya saudara-saudara, keberadaan manusia sekarang dipacu bahwa kamu bisa, dan kamu dapat. Bahkan pada ujungnya akan mengatakan tanpa Tuhan pun kamu bisa mengerjakan, kamu bisa berhasil. Inilah saudara, kita udah tercekokin baik di Instagram, di media dan yang lainnya. Saudara, membuat kita terpacu sedemikian rupa dan kita berpikir bahwa segala sesuatu kita bisa atasi. Maka tak heran kalau saya dan saudara menjadi capek-capek sendiri, burnout yang akhirnya membuat kita benar-benar kehilangan minat. Pada satu titik tertentu kita udah stuck dan kita nggak mampu untuk mengerjakan aktivitas kita. Jika minggu lalu kita belajar tentang yang namanya dromuluk, kecepatan yang membuat kita dituntut berlaku cepat, memutuskan cepat, bekerja dengan cepat, meminta segala sesuatu yang cepat. Kecepatan itu sendiri saudara-saudara mau nggak mau membuat kita jadi tambah stres. Membuat kita jadi terpacu untuk mengerjakan, kalau tidak kita ketinggalan. Yang kemudian pada akhirnya saudara kita benar-benar kehabisan energi. Dan kalau kita sudah tahu tuntutan itu terlalu berat, masih saja kita itu masih kepengen melakukan lebih lagi. Kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Maka disinilah saudara-saudara burnout, kelelahan terjadi karena kita memiliki yang namanya ekspektasi yang tidak realistis. Sekali lagi kita punya ekspektasi yang tidak realistis. Mungkin saudara pintar menghitung untuk bisnis dalam keluarga, ketika saudara menyekolahkan anak, kemudian ketika anak kerja, saudara bisa menghitung semuanya. Tetapi banyak hal yang sesungguhnya nggak realistis. Dan kemungkinan itu adalah karena keinginan-keinginan kita. Dan itu yang saya sebut menjadi berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Kelelahan atau burnout akan terjadi pada kita ketika kita menerima terlalu banyak beban. Burnout akan terjadi ketika kita sudah overload. Saudara, pada akhirnya saudara sampai kepada titik jenuh. Sekali lagi inilah. Karena dunia ini sedang memicu saudara untuk cepat, saat lelah kita mungkin tergoda untuk berpikir. Ini loh celakanya kita itu. Udah capek, udah burnout. Udah ya istilahnya benar-benar gua capek. Masih saja otak itu akan berkata, ini masih banyak yang belum diselesaikan. Banyak hal yang akan dicapai. Maka mau gak mau kita akan memaksakan diri untuk menyelesaikannya. Itulah tuntutan. Paham maksud saya saudara? Saudara tahu capek. Tapi karena ada tuntutan dan otak kita berpikir, lakukan aja terus. Lakukan aja terus. Kita mungkin merasa putus asa bahkan terjebak dengan kekhawatiran bahwa gak ada yang bisa membantu saya.
Nggak ada yang bisa mengambil alih untuk ini. Hanya saya yang bisa menyelesaikan ini. Hanya saya yang mampu untuk mengerjakan ini. Saudara-saudara akan burn out. Pekerjaan hari ini ketika saudara evaluasi, saudara mengatakan ini kurang sempurna, ini kurang benar. Besok saya akan mengulanginya. Gimana saudara nggak capek? Hari ini sudah punya hasil, tetapi saudara karena kita dipacu, mau nggak mau kita akan mengulanginya besok. Pada akhirnya kita akan kecewa karena kita belum bisa menyelesaikan semua yang ada di daftar kita. Dan kita mengatakan kita gagal. Dan kemudian kita menyalahkan diri kita sendiri. Bahkan efeknya menyalahkan keluarga. Saudara, saya mau tunjukin. Burnout itu tidak berdosa. Orang lelah itu enggak berdosa. Tetapi bisa menimbulkan dan menghasilkan dosa. Setuju? Setuju? Kita baca sama-sama. 2, 3. Burnout tidak berdosa, namun dapat menimbulkan dan menghasilkan dosa. Saudara merasa lelah itu enggak dosa. Manusiawi, bahkan saya mengatakan saat kita burnout, saat kita lelah ada nilai positifnya. Kok bisa? Iya. Kalau saya melihatnya itu positif, bahwa saudara saat kita burnout, saat lelah itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bekerja keras. Kita orang yang gak menyia-nyiakan waktu dengan percuma dan bermalas-malasan. Setuju ya saudara? Itu artinya saudara kerja, itu artinya saudara benar-benar bukan orang yang mager. Lah kalau tiap hari kerjaannya mager, scroll lihat TikTok kanan kiri, lalu kalau saudara mengatakan gue burnout. Why? Saya mengatakan ada apa denganmu? Yuk kerjaannya nggak ada kok burnout. Positif loh saudara burnout itu. Jangan saudara mager-mageran di tempat tidur, di sofa nonton TV, sambil makan popcorn, nonton Netflix dan lain sebagainya. Lalu saudara mengatakan gue capek bro. What? Itu negatif banget saudara. Orang yang burnout itu menunjukkan saudara bekerja keras. Gak bermalas-malesan. Itu nilai positifnya. Jadi melihatlah seperti itu saudara. Dan ini sebuah fakta, ini keterbatasan saya dan saudara. Bahwa kita bisa kehabisan energi. Saya dan saudara ini adalah daging dan darah. Yang pada akhirnya energi kita bisa lemes. Kita ini bukan mesin, mesin aja bisa krodit. Saya dan saudara juga bukan terbuat dari besi. Kita ini manusia biasa yang bisa lemah. Saudara-saudaraku, kalau saya mengatakan burnout, memang kelelahan tidak membuat itu bukan dosa, tetapi bisa menimbulkan dan menghasilkan dosa. Saya mau kasih contoh saudara, supaya saudara paham bahwa ini ternyata efeknya luar biasa. Contoh misalnya, orang tua yang mengalami burnout, karena ini temanya keluarga ya. Orang tua yang mengalami burnout seringkali terjebak di dalam peran mereka sebagai orang tua. Dan di dalam penelitian ini jurnalnya juga banyak keluar saudara ya. Orang tua yang burnout itu, saudara ternyata lebih parah konsekuensinya ketimbang atau dibandingkan dengan mereka yang burnout, lelah di dalam bekerja. Jadi kalau dibikin statistik ya saudara, orang yang bekerja dan ngurus rumah tangga, ternyata yang paling konsekuensinya paling berat adalah ngurus rumah tangga. Kenapa? Kerja mungkin punya jam ya, berapa kali saudara kerja ya. Tapi keluarga ini 24 jam. Every day ketemu dengan orang-orang yang ada di dalam lingkup keluarga kita. Gimana nggak burnout? Ngerti paham ya maksud saya saudara ya. Ini penelitian saudara-saudara. Maka saudara orang tua dengan anak kecil, nih orang tua dengan anak kecil, itu cenderung akan lelah secara fisik. Tetapi orang tua yang anak-anaknya bertumbuh menjadi anak-anak remaja, capeknya bukan fisik. Tapi capeknya capek hati dan capek emosional. Setuju? Setuju saudara? Saya sudah mengalaminya. Semasa kecil kita capek ngurusin mereka, lari sana, lari sini. Sulit dipegang saudara. Berantem sesama saudara. Aduh rasanya malu juga saudara kalau berkunjung kemudian gak bisa diem itu saudara. Lewat. Remaja
persoalannya remaja, pemuda, saudara. Aduh, capeknya itu di emosi, di hati pikiran kita itu beda, saudara. Kita sering kali konflik sama mereka, betul ya saudara? Itu yang terjadi dengan anak-anak kita, saudara. Maka saya boleh mengatakan, saudara, dampak burnout yang menimbulkan dosa itu adalah ternyata banyak orang tua yang kemudian menjauhkan diri dengan anak-anak mereka. Lebih baik mereka dikirim kemana atau kemudian kita tinggalkan, saudara, supaya nggak ngerepotin diri kita. Loh, ada loh orang-orang tua yang begitu, saudara. Berpikirnya adalah untuk masa depan bagi anaknya, tetapi sesungguhnya dia udah nggak tahan, saudara, ngurusin anaknya. Alasan klasik yang dipakai adalah supaya mereka jauh berkembang lebih baik. Tetapi sesungguhnya kita udah capek dengan anak-anak itu. Artinya saudara, kita sedang meninggalkan sebuah tanggung jawab yang membuat saudara berdosa. Karena saudara dipanggil untuk ada di dalam keluarga dan membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak dalam kebenaran. Tapi kalau saudara sudah menjauhkan diri daripada anak-anak, saudara sudah meninggalkan satu peran di dalam keluarga. Bukan hanya menjauhkan diri, tetapi ada orang tua yang melarikan diri dari tanggung jawab, saudara. Ada orang-orang tua yang melarikan diri dari tanggung jawabnya. Terserahlah lu mau ngapain, gua gak ngurus lagi, terserahlah. Saudara, ini terlalu banyak contoh-contoh di dalam masyarakat. Saudara bisa melihat bahwa banyak orang tua yang melarikan diri dari tanggung jawab. Ketika dia mengatakan, memang aku sayang kepada anak-anakku. Tapi aku gak tahan lagi sama mereka, tinggal di dekat mereka. Aku gak tahan lagi menjadi orang tua. Ini yang berdosa. Paham maksud saya, saudara? Kita mengambil keputusan-keputusan yang seperti itu. Bahkan yang bisa membuat kita berdosa adalah ketika kita bersikap kasar, abuse, baik secara fisik ataupun secara emosional kepada anak-anak kita. Saudara, ini yang terjadi, ini yang membuat berdosa. Maka saudara, dalam studi yang dirilis saudara tahun 2020 yang lalu oleh seorang yang bernama Annette Griffiths PhD, dia adalah seorang profesor psikologi yang berkenaan dengan menangani profesional saudara, melihat ternyata bahwa orang tua yang mengalami tingkat burnout, kelelahan yang sangat tinggi itu cenderung menunjukkan satu praktek pengasuhan, pola didik kepada anak yang disebut dengan pengasuhan yang koersif. Saya juga baru tahu saudara, apa istilah koersif? Ini istilah psikologi yang keren, tetapi sesungguhnya kita mengalaminya. Kita sudah menerapkannya, artinya kita sudah melakukannya pengasuhan yang koersif. Yaitu apa? Pengasuhan yang koersif itu adalah tindakan atau perilaku yang menggunakan paksaan. Jadi semuanya dipaksa. Semua harus menuruti keinginan daripada orang tua. Bahkan kemudian anak juga bisa memaksakan kehendaknya, maunya seperti ini. Saudara, sehingga tindakan yang diambil tentu mau gak mau saudara ada hukuman yang akan dipakai. Bukan hanya itu, ternyata perilaku koersif adalah orang-orang yang mendidik anaknya itu dengan kekerasan. Mengancam, memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi bagi yang pribadi yang bersangkutan dia juga nggak sesuai. Orang tua sendiri melihat apa yang diputuskan oleh anak juga nggak sesuai. Maka terjadilah konflik seperti ini saudara. Sama-sama stres, sama-sama burnout, sama-sama lelah. Ini yang terjadi. Ini pola yang terjadi. Saudara silakan lihat jurnal-jurnal seperti ini saudara berkenaan dengan family. Jadi tindakan yang dilakukan biasanya saudara, orang-orang tua ini akan menghukum dengan keras. Kalau dia masih kecil mungkin dengan dipasmen, dipukul. Bahkan kemudian ada yang menganiaya anaknya. Bahkan kemudian secara verbal berteriak kepada anaknya. Bentakan-bentakan keras dilakukan kepada anaknya. Anak 5 tahun, 6 tahun dikatakan, bodoh kamu ya. Mikir dong, mikir. Masa udah umur segini gak gede-gede, gak paham-paham, gak ngerti-ngerti. Ya memang anak umur 5 tahun yang ngerti saudara. Tapi ini orang tua. Saudara pernah gak ngalami ya? Waktu anak-anak kita masih kecil. Masih kecil ya. Kan bangunnya anak-anak itu lelet ya. Masuknya misalnya jam 7. Ya misalnya masuknya jam 7.30. Jam 7 biasanya bangun kan anak-anak.
Lalu kemudian kita nyiapin apa? Pakaian, supaya mandi, pakaian, sepatu, siapin ini. Oke, paham ya, kita pernah ngalami ya. Pernah nggak saudara mengatakan ini? Ayo cepet, terlambat nih. Ayo cepet mandi, ayo cepet bangun misalnya. Ayo cepet mandi, cepet ganti pakaian, cepet ganti sepatu, cepet sarapan, kita terlambat. Saya mau tanya nih buat anak saudara. Apakah dia melakukan dengan secepat itu? Mandi, ganti baju, pakai sepatu, sarapan, pergi. Saya mau tanya. Enggak kan? Makin lelet kan? Makin diem kan? Itu menunjukkan bahwa memang anak di dalam progres perkembangannya, dia nggak akan mencapai apa yang kita omongin cepet. Karena dia hanya menuju satu perintah yang dia bisa lakukan. Ini yang dimaksud dengan koersif. Orang tua memaksakan seperti itu. Yang terjadi semua stres. Saudara stres, udah terlambat, jalan ngebut. Saudara-saudara semuanya menjadikan kacau. Burnout memiliki konsekuensi yang disebut dengan lingkaran setan. Vicious circle. Mau gak mau saudara-saudara, ketika kita burnout, kita lelah, di dalam keluarga kita lelah, capek, maka lingkaran setan akan terjadi. Ketika papa atau orang tua memarahi anak, anak menjadi gak nyaman. Anak kemudian berhubungan dengan teman, dia mungkin pukul temannya. Ketika dia pukul temannya, saudara dipanggil ke sekolah karena anak saudara melakukan kekerasan. Maka saudara malu ngadepin guru karena saudara ditegur, anak saudara pukul, saudara datang ke sana, saudara pulang, saudara pukul kembali anak saudara. Anak saudara nggak terima, besok dia pukul lagi temannya. Lingkaran setan terjadi. Paham saudara? Gara-gara burnout, gara-gara lelah, padahal juga bisa lo diomongin baik-baik. Ini soal anak lu saudara, kadang-kadang kita pikir bahwa di pasmen itu anak akan bertobat dan kemudian akan berada di rel. Salah, saya mengatakan salah betul. Ini pendapat saya sekali lagi. Karena saudara kita seringkali melakukan seperti itu. Tapi mari saya tunjukkan saudara itu bagi yang punya anak. Tapi saudara-saudara terjadi, kalau itu terjadi di kalangan kita yang muda, pemuda-pemuda yang baru menikah muda. Burnout konsekuensinya lingkaran setannya terjadi perselingkuhan. Terjadi orang ke narkoba. Saya mau tunjukin tentang perselingkuhan saudara. Kemarin ketika saya ikut seminar di Surabaya, saya ngobrol dengan para pastor, pendeta-pendeta muda yang bimbingnya tanya-tanya, jemaatmu itu tua-tua? Enggak. Jadi jemaatnya itu di bawah 50 tahun, di atas 25 tahun. Tapi mereka adalah pasutri-pasutri muda. Oke. Kita itu diskusi. Apa yang terjadi dengan dunia yang cepat seperti ini? Kalau zamannya saya saudara, ya, dalam penggembalaan saya, perselingkuhan terjadi adalah dilakukan oleh bapak-bapak seusia saya di atas 50 tahun. Artinya kita ini disebut om-om dan bapak-bapak. Maka perselingkuhan biasanya dilakukan oleh bapak-bapak dan om-om. Oke? Paham ya, seusia seperti saya. Berarti saudara sudah tua, sama seperti saya ya. Oke. Tetapi saudara, saya kaget ketika dalam diskusi, di dalam penggembalaan pasutri muda juga ternyata punya selingkuhan. Umur 49 ke bawah, 25 ke atas, ternyata anak-anak muda ini punya selingkuhan. Yang disebut dengan istilah, nggak tahu sekarang itu apa namanya, ani-ani. Saudara tahu ya? Yang paham itu pasti saudara ngerti. Jadi saudara sudah punya istri, pasangan muda, anaknya kecil, tapi dia punya ani-ani. Perselingkuhan. Dan ani-ani ini juga gak mau dinikahi. Ini bukan Ibu Ani. Benar-benar saudara, yang wanitanya atau yang jadi ani-ani ini juga gak mau dinikahin. Ini dunia sekarang loh saudara. Lihat, jadi bukan om-om, tapi perhatikan kakak-kakak istilahnya begitu saudara. Terjadi sebuah perselingkuhan. Ngeri ya saudara, ngeri. Ini yang terjadi. Kenapa? Ada lingkaran setan. Bahkan banyak orang bunuh diri saudara. Kita sudah mendengar berita, mulai dari anak kuliah, bahkan anak SMP. Kemarin di dalam seminar itu katakan, anak SMP bunuh diri. Karena dia nggak tahu kepada siapa cerita. Dan tidak sedikit orang mengalami gangguan mental. Akibat saudara konsekuensi daripada burnout.
Maka saudara, jika pada saat ini saudara lelah, capek karena saudara punya peran entah ke orang tua atau relasi saudara dengan orang lain, dengan pasangan saudara dalam pekerjaan saudara, maka saya boleh mengatakan tinjau kembali perspektif saudara dengan apa yang saudara lakukan. Tinjau kembali, tinjau ulang tentang apa yang saudara pikirkan pada saat hari ini. Kita selalu cenderung melihat satu atau dua faktor penyebab daripada stres, tetapi saudara tidak pernah mengevaluasi secara mendalam apa yang ada di dalam hati kita. Dan ini yang disebut dengan berhala. Kita harus berani untuk mengevaluasi hati kita, khususnya berhala yang ada di dalam jiwa kita. Bahwa kelelahan terjadi karena ada sesuatu di dalam diri kita, yaitu ada berhala di dalam jiwa kita. Jangan membayangkan berhala itu sebuah benda. Tapi pada waktu saudara adalah ingin orang yang dihormati. Ketika saudara adalah orang yang kepingin diperhatikan. Ketika saudara menjadi orang yang benar-benar dipuaskan, semua keinginan saudara dituruti, maka saudara sudah punya berhala, yaitu berhala yang seperti tadi saya sebutkan. Paham saudara maksudnya ya? Jadi berhala itu adalah sesuatu yang saudara pegang erat dan orang lain harus memuaskan. Inilah yang membuat burnout, kelelahan semakin hari semakin menumpuk. Oke, ini yang terjadi dengan sekitar kita. So, jawabannya apa? Back to Bible. Apa yang Alkitab katakan? Yesaya 40 di dalam terjemahan Indonesian Modern Bible memberikan sebuah yang menarik. Dia akan memberi makan kawanan dombanya seperti seorang gembala. Dia akan mengumpulkan anak-anak domba dengan tangannya dan dalam pelukannya dia membawa mereka. Dia merawat dan memimpinnya. Bagian ini saudara adalah memberikan sebuah renungan yang paling mendalam tentang sifat fana daripada saya dan saudara. Manusia yang fana, keterbatasan manusia, tetapi kemudian disandingkan dengan Allah yang kekal. Kefanaan kita adalah pengejaran duniawi yang sering menimbulkan kita menjadi lelah dan burnout. Tetapi nilai kekal firman Allah yang membawa ketenangan bagi jiwa. Ayat ini spesial untuk berbicara kepada kita yang benar-benar capek dan lelah. Karena ternyata kita lelah, kita memiliki berhala yang harus dipuaskan. Konteks daripada bagian ini adalah Nabi Yesaya mengumumkan kepada orang-orang Yehuda Yerusalem bahwa mereka akan mengalami penghukuman. Dan di tengah penghukuman itu Allah memberikan penghiburan. Ini bukan pesan hampa, bukan sekedar positive thinking. Tetapi ini adalah sebuah keyakinan, kepercayaan bahwa ada hikmah di balik setiap kesulitan. Maka kalau saudara perhatikan Yesaya 40 ayat 11 menjadi berkat bagi saudara. Yang saya berikan warna tersendiri, warna merah. Sebenarnya Allah sedang berbicara kepada kita, yaitu kepada hati kita. Allah sedang berbicara kepada hati kita. Kenapa? Karena hati kita dipenuhi dengan keegoisan, dengan berhala-berhala itu. Frase Indonesia modern mengatakan dia akan memberi makan, mengumpulkan, dalam pelukannya membawa kita kepada pelukannya. Dan memimpin kita, ini semua kata kerja yang menunjukkan apa saudara? Menunjukkan sebuah kedekatan, menunjukkan sebuah kehangatan, dan juga menunjukkan rasa aman. Jadi kalau kita simpulkan daripada ayat ini bahwa Allah mendekatkan kita ke hatinya. Bukan kita yang mencari Allah. Sekali lagi, konsep dunia ketika engkau burnout, ketika engkau lelah, silahkan search di Google ataupun AI, saudara boleh tanyakan. Apa yang saya lakukan ketika saya burnout, maka saudara akan diberikan sebanyak langkah-langkah supaya keluar dari burnout. Tetapi saya mengatakan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang esensial di dalam hati saudara. Karena hati saudara tidak akan pernah terpuaskan. Karena berhala kita adalah berhala yang tidak pernah terpuaskan. Itu saudara. Maka ketika Allah menyatakan firman-Nya, Allah lah yang mendekatkan dirinya ke hati kita, tinggal dalam hati kita, memberikan penghiburan kepada kita, memberikan sebuah kepastian kepada kita di tengah tantangan dan ketidakpastian yang ada di dalam dunia. Maka saudara, Allah adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam, tetapi adalah Allah yang terlibat erat di dalam setiap detail kehidupan kita.
Ayat ini merupakan undangan bagi saya dan saudara untuk bersandar kepada pemeliharaan Allah. Untuk percaya bahwa Allah mengetahui kebutuhan kita. Memahami yang namanya kerapuhan kita. Dan memimpin kita dengan kelembutan. Pahami bahwa saudara adalah orang yang rapuh. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Saudara, kita punya kapasitas yang terbatas. Kenapa memakai gambaran domba? Sekali lagi, domba seringkali digambarkan menjadi makhluk binatang yang paling lemah untuk ngurus dirinya sendiri, itu domba. Maka saudara kalau melihat di Amsal itu ada semut. Semut itu lebih kecil. Tetapi semut saudara yang kecil itu dengan penglihatannya itu jauh bisa mempersiapkan diri ke depan untuk hari yang buruk. Lihat Amsal ngomong semut mengumpulkan makannya pada waktu musimnya, benar gak? Kecil tapi dia sudah prediksi bahwa musim depan ini akan terjadi sesuatu. Maka semut itu saudara akan mengumpulkan makanannya. Itu semut. Domba, makhluk paling malang ini harus dirawat oleh manusia. Kalau enggak, dia akan binasa. Maka saudara, jawaban sejatinya adalah Yesus. Yesus adalah gembala sejati. Saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 11-15 disebutkan Yesus adalah gembala yang baik. Di dalam Ibrani 13 ayat 20, Yesus disebut sebagai gembala agung dari segala domba. 1 Petrus 5 ayat 4 dikatakan Yesus adalah gembala agung kita. Dengan demikian kita bisa mengatakan Yesus Kristus sendiri mengumpulkan dengan tangannya sendiri. Menggendong domba-domba kawanan dombanya itu di pangkuannya. Kenapa di pangkuannya saudara? Digendong ada di pangkuannya. Karena pada waktu ada di pangkuannya kita bisa mendengarkan detak jantung daripada hati Allah. Sama seperti seorang anak kecil ketika ditimang di pangku oleh ibunya. Maka detak jantung ibunya itu memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi sang baby. Saya dan saudara adalah seperti domba yang dibawa untuk masuk. Untuk menikmati kedekatan dengan Kristus. Tuhan Yesus mengenapi dengan mengatakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Kita hafal ayat itu. Matius 11 ayat 28. Tapi saudara tidak memperhatikan ayat yang ke-29. Dikatakan di sana. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita setuju dengan ayat yang 28. Tetapi men-skip daripada ayat yang ke-29. Karena di situ kita melihat ketika dekat dengan Kristus ada sebuah ketenangan. Tidak berhenti di situ ayat itu. Ayat 30 kalau saudara memperhatikan. Itu menjadi sebuah poin penting ketika berkata marilah kepadaku kamu yang letih lesu. Perhatikan ayat yang ke-30 dari Matius 11. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus tidak pernah mempersulit kita. Kitalah yang mempersulit diri kita sendiri. Maka saya menutupnya dengan beberapa kesimpulan. Yang pertama, solusi utama bagi kita yang saat ini sedang mengalami kelelahan, burnout, temukan kesegaran di dalam Kristus. Mengasihani diri sendiri tidak akan pernah membantu di dalam mengatasi burnout yang saudara alami. Gak akan membantu. Dengan kerendahan hati harus datang kepada Yesus memeriksa hati kita. Menyingkirkan berhala-berhala yang membuat jiwa kita menjadi gundah gulana. Yang membuat saudara jadi capek. Karena ada ekspektasi yang sedang saudara kejar. Kesimpulan yang kedua adalah ketika kita mengikut Tuhan. Ini menjadi sebuah refleksi kita. Kita dapat percaya bahwa Dia setia untuk memenuhi kebutuhan kita. Matius 6 ayat 33. Tuhan juga sedang merancang kita dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketika kita bersandar kepadanya, kita dapat percaya kepadanya untuk meluruskan jalan kita. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dibutuhkan kerendahan hati, ketundukan hati, serta iman untuk hidup di dalam parameternya Allah. Saya tuliskan parameternya Allah, standarnya adalah harus standarnya Allah. Sehingga berhala-berhala itu dapat disingkirkan dan kita bisa berfokus kepada Kristus. Orang-orang yang mengandalkan diri sendiri, seringkali mengambil peran sebagai penyelamat bagi dirinya sendiri. Berapa banyak saudara usaha, kepengen menyelamatkan. Dan Anda ingin menjadi penyelamat. Baik bagi saudara, pasangan saudara, keluarga saudara. Saudara semakin saudara berupaya, semakin saudara stres. Setiap orang ketika mengandalkan dirinya seringkali mengambil peran untuk menjadi penyelamat. Solusi utama harus kembali kepada Kristus. Ketergantungan kepada Yesus. Berani introspeksi diri. Mengurangi ketergantungan kepada diri sendiri.
membuang berhala-berhala ini. Maka saudara, quote yang pertama, Injil itu bukan perawatan diri, bukan paracetamol atau sejenis aspirin bagi jiwa Anda. Injil itu bukan itu. Kalau pengajaran-pengajaran yang berkembang saat ini, engkau percaya Yesus, engkau sehat, engkau sukses, engkau berhasil, semua yang kamu minta ini, tidak ada sakit, terjadi kelimpahan dan sebagainya. Saya mengatakan saudara, Injil bukan perawatan diri, Injil bukan aspirin, Injil bukan paracetamol. Tapi Injil adalah kepedulian Allah kepada saya dan saudara. Ini Injil. Allah peduli kepada saya dan saudara. Injil adalah penyembuhan. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa, dipulihkan, kebebasan di dalam Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang memiliki kehidupan dan harapan. Itu Injil. Bukan ekspektasi kita. Injil menawarkan suatu kerangka kerja ilahi. Dan disinilah saudara kita harus berani revitalisasi hati kita. Saya menuliskan Injil akan mengkalibrasi hati kita. Apa kalibrasi? Menyelaraskan hati dengan standar interpretan Injil atau firman Tuhan. Saya nggak jelasin kalibrasi karena nggak punya waktu. Tapi saudara kalau ngikutin channel saya, besok pagi akan muncul yang namanya kalibrasi hati. Besok pagi jam 6 pagi di channel saya. Saudara, maka saya menutup dengan quote. Rencana pencegahan itu jauh lebih baik daripada mengobati. Setuju? Mencegah itu jauh lebih baik. Maka saudara cegahlah mengatasi kelelahan, beristirahatlah di dalam Yesus. Kembali kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Semakin kita menetapkan berhala kita, semakin stres. Dengan intensional, dengan sengaja kita meluangkan waktu untuk mengkalibrasi hati kita, merawat jiwa kita. Hidup ini anugerah, nikmati hidup ini dengan anugerah Tuhan. Jangan buat saudara pusing. Maka saudara, dalam kelelahan jiwa, kita tidak akan mampu untuk memulihkan diri kita sendiri. Lilin yang padam tidak akan pernah menyala kembali dengan sendirinya. Ia harus dinyalakan kembali. Kita harus tetap berfokus dan terhubung kepada Yesus, sang pokok anggur. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1-17, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita mengambil waktu merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa.